Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Firlia Zahrani dengan NIM 4152 akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia yang sudah saya buat dengan judul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Berikut latar belakangnya. Seni musik merupakan aktivitas seni yang dapat didengar, dinikmati, dan dirasakan melalui sebuah penyajian musik, baik dalam berolah vokal maupun permainan instrumen musik. Meskipun sifatnya relatif, segala bentuk karya musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai estetika seni. Lalu selanjutnya musik bukanlah kebutuhan primer manusia. Setiap orang menyukai musik. Ada yang menyukai musik klasik, musik pop, musik rock, musik jazz, musik R&B, dan musik blues. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri, cukup populer di luar sana. Di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lain yang dapat menjadikan musik senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa di luar sana. Dan untuk pembahasannya lebih mendetail akan diulas secara terperinci dalam bab pembahasan sebagai berikut. Dalam bab pembahasan sebagai berikut, yang pertama ada daya tarik musik, yang kedua ada selera musik generasi milenial, yang ketiga ada peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini, dan yang keempat ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai daya tarik musik. Musik merupakan bagian terpenting dari budaya manusia. Dalam situasi apapun, musik dapat mengisi kehidupan. Musik telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Musik adalah dari tingkah laku manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari budaya tertentu. Musik dapat dimengerti sebagai hasil karya seni. Selain itu bertujuan untuk menghibur dengan lirik lagu yang dibuat merupakan media komunikasi untuk menyampaikan apa yang ada dalam benak penciptanya. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh sehingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu, apabila sedang senang, sedih, jatuh cinta, apapun sedang jenuh. Semua itu dilakukan agar dirinya mendapat suatu kesenangan, ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran mereka. Media yang digunakan pun bisa bermacam-macam, mulai dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selera musik generasi milenial. Dalam survei yang dilakukan oleh yepulse.com terhadap 1.000 konsumen usia 13 sampai 32 tahun, hampir 76% mengatakan bahwa mereka mendengarkan musik beberapa kali sehari. 80% dari mereka mengatakan musik adalah bagian penting dalam hidup mereka, sementara 70% dari mereka mengatakan tidak bisa berhenti mendengarkan musik selama 1 minggu. Sebanyak 60% dari mereka juga dilaporkan mendengarkan musik setiap hari. 84% mengatakan mereka hanya mendengarkan salah satu genre yang spesifik, dan 82% dari mereka mengatakan tidak hanya mendengarkan satu genre. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat menggemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar.
Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik dalam negeri. Dampak globalisasi kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia, di mana fenomena pengglobalan dunia harus disikapi dengan baik dan positive thinking, karena globalisasi dan modernisasi dapat diperlukan dan bermanfaat bagi kemajuan. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi perlu kecerdasan dalam menyaring efek globalisasi. Akses kemajuan teknologi informatika dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai pelestari dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Tugas bagi musisi dalam negeri adalah meningkatkan kualitas musik yang mereka ciptakan dan melakukan pembaruan musik lokal ke arah yang lebih modern tanpa harus menghilangkan ciri khas dari budaya itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dan mereka menyebutnya sebagai bahasa gaul. Contohnya kata OTW atau yang sering kita kenal on the way. Lalu selanjutnya kata BTW atau yang sering kita kenal dengan kata by the way dan banyak lagi. Kebiasaan seperti ini sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang baik. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terinfeksi oleh budaya luar. Lalu selanjutnya penurunan nilai karakter tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan rendahnya kualitas dari produktivitas bagi masa depan bangsa. Disinilah perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitori secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik untuk membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Menurunnya kualitas moral bangsa yang terjadi sekarang ditandai dengan merosotnya nilai-nilai karakter dan meningkatnya tindakan negatif yang dapat mengacu pada kriminalitas di kalangan anak-anak. Nilai karakter merupakan cara berpikir dan perilaku yang khas setiap individu untuk hidup. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Antara bahasa dan musik mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahasa sebagai sarana komunikasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi, sedangkan musik adalah hasil karya seni yang diwujudkan dalam bentuk suara. Musik dihasilkan melalui gagasan, isi hati yang dicetuskan atau diekspresikan dan dikeluarkan secara teratur dan indah dalam bentuk bahasa bunyi atau lagu yang dapat dihayati oleh pendengarnya. Lalu selanjutnya secara tidak langsung, antar kedua unsur tersebut mempunyai peran yang penting dalam pengenalan kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut, karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi untuk bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kotakasa baru yang belum pernah didengar oleh mereka. Lalu kelanjutnya kesimpulan tersebut yaitu pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup fatal, karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat kita banyak yang mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa mereka sadar mereka suka meniru apa yang terekam di otak mereka. Lalu selanjutnya saran. Demi terciptanya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dimulai dari
dari sendiri dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menerapkan bahasa secara baik dan benar melalui musik. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Berikut daftar referensi yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.